kemarin sudah saya berikan pengantar tentang interior. Untuk yang saat ini saya akan bicarakan tentang sejarah perkembangan interior yang dapat digunakan sebagai referensi nanti dalam mendesain, karena beberapa style itu sebagaimana mode, sebagaimana arsitektur itu kadang berulang gitu ya, dan beberapa dari style itu memiliki satu karakter atau keunikan yang mungkin bisa dikombinasi, diaplikasikan pada saat ini. Sebentar saya. Apakah sudah terlihat? Belum? Sudah, Bu. Sudah ya? Baik. Jadi materi saat ini adalah sejarah perkembangan interior, sebagaimana dalam arsitektur ya. Di interior pun mengalami satu perkembangan langgam atau style gitu. Dan memang perkembangan untuk interior ini dipengaruhi juga oleh perkembangan arsitekturnya. Bagaimanapun interior itu adalah bagian dari arsitektur. Disitulah saling mempengaruhi antara arsitektur dan interior. Nah, dalam sejarah perkembangan interior itu terdapat beragam style dengan keunikan dan karakter masing-masing. Nah, kemampuan untuk mengenali masing-masing karakter atau style itulah yang nanti bisa menjadi satu reference atau semacam memberikan pilihan-pilihan gitu dalam memodifikasi elemen-elemen interior untuk desain saat ini. Sebenarnya banyak sekali lah style-style yang ada terkait dengan perkembangannya. Mungkin mungkin beberapa saja yang saya bahas yang sangat berpengaruh begitu ya. Jadi misalnya untuk style di Prancis, Inggris, Amerika, dan untuk yang style-style kontemporer. Kemudian yang pertama dari sekian style yang berpengaruh itu akan saya bahas yang pertama, yaitu style yang berkembang di Prancis. Nah, yang pertama adalah barok. Anda sudah pernah mempelajari tentang barok ya? Sudah kan di sejarah perkembangan arsitektur dunia ya? Sudah? Halo? Sudah, Bu. Nah, ya. Jadi tolong nanti kan sudah mendapatkan materi tentang arsitekturnya. Jadi saya singgung saja yang bagian dalamnya atau interiornya. Nah, barok di sini itu sebenarnya memang muncul di Italia ya. Kenapa ini saya kasih French style? Artinya ini style di Prancis yang terkenal karena pengaruh adanya barok gitu ya. Ini muncul dari abad 17 untuk baroknya sendiri di Italia dan memang kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Nah, barok sendiri sebenarnya memang dipengaruhi oleh arsitektur Renaissance dan Anda juga sudah belajar tentang Renaissance ya. Nah, jadi apa yang menjadi ciri dari interior arsitektur barok ini? Salah satunya adalah penggunaan kubah. Kubah di sini biasanya dari dalam itu kemudian diolah menjadi satu elemen yang menjadi satu poin ya yang menarik, karena bagian atas yang kubah bagian atasnya atau ceilingnya itu biasanya terdapat beragam ornamen ataupun lukisan-lukisan. Lukisannya biasanya menyerupai awan begitu ya, jadi kayak semacam ilusionistik untuk memberi kesan lebih tiga dimensional, lebih kelihatan seperti langit. Itu biasanya ada semacam ornamen atau lukisan di bagian atas begitu. Dan yang kedua yang paling menonjol adalah adanya kolom-kolom yang cukup besar gitu. Nah, kemudian barok ini itu terkenalnya itu pada masa late barok atau barok akhir, itu pada masa Louis ke-14 di Prancis. Nah, kemudian elemen-elemen interiornya seperti apa?
Nah, di sini mungkin tidak banyak yang saya tampilkan. Terus terang saja, saya tuh mau mengambil gambar-gambar itu agak harus hati-hati kan untuk copyright dan macam-macam. Jadi nanti Anda bisa melihat, kalau Anda browsing sendiri, silahkan browsing sendiri. Jadi saya tidak perlu mengambil gambarnya, Anda melihat saja ke browsing saja tentang interior barok, misalkan seperti itu, nanti bisa Anda pelajari sendiri ya. Saya mau mengambil beberapa gambar. Ada beberapa gambar yang saya ambil yang saya tidak mau banyak-banyak juga, takutnya nanti ada beberapa gambar yang memang tidak diperbolehkan untuk diambil. Nah, di sini salah satu contoh adalah misalkan kursi, itu bisa Anda lihat di sini. Karena barok itu merupakan style yang banyak sekali dekoratif ya, highly decorated, artinya banyak sekali menggunakan dekorasi, bahkan ada yang mengatakan over dekoratif itu, sehingga memang termasuk elemen-elemen furniturnya itu banyak menggunakan dekorasi. Salah satunya misalkan kursi begitu ya. Nah, di sini juga di bagian kaki begitu, mungkin di tangan itu ada dekorasi sebagaimana yang di atas ini ya. Jadi furniturnya itu untuk cirinya megah, kemudian terbuat dari perak, ada pula yang kayu yang disepuh. Mungkin yang di atas ini adalah kayu yang disepuh. Kemudian megah menyerupai tahta begitu kalau kursi, sandarannya tinggi, kemudian banyak ukiran. Karena memang cirinya adalah dekoratif. Nah, kemudian fabrikasi kemarin pernah saya kasih nama lainnya itu adalah soft furnishing gitu ya, pelapis-pelapis, entah pelapis di lantai, pelapis di kursi, pelapis di meja begitu. Nah, ini kan pelapis ini seperti misalkan dipakai di kursi begini, itu biasanya menggunakan pola yang besar. Mungkin ada semacam gambar-gambar yang cukup besar, kemudian ada figur-figur tertentu dan cenderung menyolok begitu. Mungkin ini contohnya kebetulan saja, tidak sebagaimana yang menjadi ciri di situ, hanya mungkin secara bentuk iya, tapi tidak keseluruhan itu menggambarkan ciri umumnya dari barok gitu ya. Kemudian warna-warna yang dipakai adalah warna-warna kuat. Jadi biasanya merah, kemudian biru, hijau begitu. Biasanya merah, kemudian ada ornamen kayak emas-emas begitu di bagian pelapisnya yang memberi kesan lebih megah dan mencolok gitu. Kemudian untuk lantai untuk bangunan barok biasanya lebih banyak menggunakan marmer atau parket. Parket itu kan dari kayu ya, pelapis. Nah, nanti bisa Anda pelajari sendiri untuk lebih banyak tahu ya, browsing-browsing untuk informasi lebih lanjut. Nah, style kedua yang menjadi terkenal gitu ya di Prancis adalah Rokoko. Nah, Rokoko ini setelah barok ya, dan ini menyebar ke seluruh Prancis dan Eropa sebelum kemudian digantikan gaya sesudahnya yaitu neoklasik. Kalau Rokoko udah pernah mempelajari dari style arsitekturnya yang sejarah perkembangan itu kemarin? Ada yang masih ingat? Tidak? Lupa, Bu. Lupa. Ya, memang banyak sekali ya, Mas ya. Mungkin kemarin mempelajari udah semester 1 ya? 2 ya, waktu semester 2. Baik, bedanya apa ini dengan barok? Jadi rokoko itu memang masih dekoratif ya, banyak dekorasinya. Cuma dia lebih bisa dibilang lebih feminin begitu. Garis-garisnya itu lebih feminin, lengkung, kemudian kurve begitu dibanding sebelumnya yang cenderung kesannya maskulin gitu. Nah, sama-sama dekoratif tapi memang kesannya lebih feminin. Jadi menggunakan kurve, kemudian bentuk-bentuk asimetris,
Kemudian juga banyak menggunakan bentuk-bentuk di alam. Jadi yang banyak itu kerang, bunga, daun, burung, dan tanaman merambat. Ini sebagai elemen dekorasinya. Ini salah satu contoh, tapi ini sepertinya masih agak terlalu ini ya, kekinian begitu sebenarnya. Nah, mungkin bisa dilihat gambar yang di bawah. Ini sebenarnya memang dengan barok kalau tidak begitu jeli agak susah membedakan ya, sama-sama dekorasinya cukup banyak. Tapi perlu dilihat warna-warna yang digunakan itu memang warna-warna feminin gitu, cenderung ringan, pastel gitu ya, pink, kemudian hijaunya juga hijau lembut gitu, keabuan, beige gitu. Nah, kemudian Anda lihat lengkung-lengkung ya, maksudnya garis-garisnya tidak begitu kesannya kuat gitu karena banyak lengkungan. Nah, untuk furniture juga seperti itu, lebih kalau dekorasinya memang sepertinya agak sedikit lebih kurang ya, lebih simpel dibanding yang barok gitu. Tapi yang menjadi ciri utama memang warna, kemudian garis-garisnya itu lebih ringan, lebih feminin begitu, dikatakan seperti itu. Nah, ini tadi sudah saya kemukakan bahwa dia menggantikan garis-garis lurus itu dengan kurva-kurva mengalir. Nah, ini memang untuk rokoko banyak dipengaruhi oleh Cina. Jadi beberapa bentukannya itu kadang mirip dengan furniture atau dekorasi dari Cina. Wallpapernya juga terpengaruh oleh Cina. Kemudian furniture itu tadi seperti saya bilang di depan, beberapa bagian itu dipengaruhi oleh bentuk-bentuk alam. Jadi bisa kerang, kemudian tadi bisa tanaman dan sebagainya. Nah, untuk rokoko itu lebih mengutamakan kenyamanan dibanding kemewahan. Barok tadi memang kesannya lebih mewah begitu ya. Kalau ini yang dikejar lebih kepada kenyamanannya dibanding kemewahannya begitu. Nah, bedanya dengan barok juga untuk pelapis-pelapisnya dia menggunakan motifnya yang cenderung kecil-kecil. Kalau barok tadi kan figur-figur yang nyolok begitu ya, warnanya juga terang begitu. Kalau ini warnanya lebih kecil karena juga lebih feminin ya warnanya. Bentuknya lebih kecil-kecil begitu, motifnya juga motif-motif alam. Oke, ini beberapa contoh untuk elemen interiornya yaitu furniture maupun untuk keseluruhan ruangnya. Mungkin nanti tidak semua slide saya bisa menampilkan lengkap ya, harap maklum. Nanti bisa Anda browsing sendiri yang kurang. Oke, setelah rokoko, itu era sesudahnya adalah neoklasik. Nah, namanya juga neoklasik. Neo itu apa? Neo Baru, Bu. Baru. Ya, jadi ini klasik yang dipembarui gitu. Nah, gaya neoklasik ini sendiri memang prinsipnya masih berasal dari klasik gitu. Nah, sudah pernah mempelajari klasik ya, klasik bisa Yunani, bisa juga di Romawi ya, tapi awalnya memang di Yunani. Elemen-elemen arsitektur klasik juga mestinya udah paham ya, yang paling dominan sekali mungkin kolom. Kolom klasik itu ada 3 macam kalau nggak salah. Ada yang masih ingat? 3 macam kolom yang di klasik itu terkenal sekali. Apa namanya? Ada yang ingat? Doric, apalagi? Doric itu yang paling simpel ya, yang hanya atasnya juga biasa, kemudian agak menggembung, ada garis-garisnya. Kalau yang Ionik, masih ingat? Sama sekali nggak ingat. Doric, Ionik, satu lagi apa? Nggak ingat ya? Apa belum dapat? Korintian. Udah lupa ya. Oke, itu terkenal Ionik itu yang kayak kepala tanduk kambing itu loh, ada
apa namanya kalau Jawa melengkung gitu, di kanan di atas itu ada kanan kirinya melengkung kayak tanduk kambing gitu. Kalau Korintian itu banyak sekali ornamen di atasnya. Jadi 3 kolom itu yang cukup apa namanya terkenal dari arsitektur klasik. Oke, namanya neo ya, tidak semuanya menyerupai klasik, memang prinsip-prinsip dasarnya saja yang menyerupai klasik. Nah, di sini mulai banyak digunakan panel kayu, bentuk-bentuknya simetris, kelihatan memang dari sebelumnya ya klasik, rokoko, klasik, barok, rokoko itu memang ini lebih simpel, lebih geometrisnya itu lebih terlihat banyak dilukis, ada lukisan begitu di bagian atas, tapi umumnya sudah datar. Kalau yang barok tadi kan banyak kubah ya, jadi lukisan di atas itu lebih banyak di bagian kubah. Tapi kalau neoklasik itu sudah datar atapnya, tapi masih ada beberapa lukisan yang menggambarkan awan gitu ya, karena di atas begitu, jadi menyerupai langit. Tapi ya memang kalau dari segi ornamentasi atau dekorasinya itu memang lebih minim dibanding barok dan rokoko. Nah, ini saya hanya dapat gambar untuk furniturnya seperti ini. Memang agak mirip dengan kursinya, masih agak mirip dengan rokoko ya. Tapi ini sudah tidak terlalu banyak, misalnya kabinet atau mejanya itu sudah tidak banyak lengkung sebagaimana yang rokoko tadi. Tapi memang tidak seberat ornamentasinya dari barok gitu ya. Nah, di sini proporsinya lebih ringan, simple. Nah, garis lengkung pada era sebelumnya atau era rokoko itu sudah diganti dengan garis lurus. Finishing masih seperti halnya di barok ya. Di sini kadang dilapisi emas atau perak, disepuh lah. Ada yang disepuh seperti itu. Kemudian untuk pelapis-pelapisnya itu menggunakan material kain ya. Kain bisa juga yang kain brokat atau damas tuh jenis suatu kain. Kemudian warnanya masih ringan kayak rokoko. Jadi biasanya satu style ke style yang lain itu masih ada pengaruh dari style sebelumnya ya. Jadi di sini femininnya masih terlihat tapi tidak sebanyak di rokoko gitu. Warnanya masih menyerupai rokoko ya, tonnya ringan, kemudian warna-warnanya tidak menyolok. Nah, di sini untuk elemen penutup lantainya itu biasanya parket dengan pola-pola tertentu dan ada penutupnya berupa permadani atau karpet gitu. Nah, ini yang dari Prancis yang terakhir adalah Empire Style. Ini saya tidak banyak mendapatkan gambar, nanti tolong Anda bisa browsing sendiri ya. Ini lebih banyak dipengaruhi oleh kekaisaran Napoleon ya. Jadi di sini figur-figur atau yang ada di dalam elemen furniturnya itu lebih banyak menggambarkan satu empire, itu kan kaisar ya, kekaisaran begitu, sehingga simbol-simbol kekaisaran itu kadang dimunculkan dalam elemen-elemen atau furniturnya. Nah, ini muncul pada masa Napoleon. Masih terdapat kolom-kolom besar ya, kemudian panel kayu sebagaimana neoklasik tadi atau wallpaper sebagaimana yang rokoko tadi. Nah, kadang didekorasi dengan figur-figur klasik. Jadi mungkin di arsitektur klasik itu kan ada beberapa figur-figur yang mungkin sering muncul, mungkin nanti pelajari lagi lah arsitektur klasik ya. Nah, itu masih sering dimunculkan di sini. Karena stylenya saja judulnya tuh empire atau kekaisaran, raja begitu, sehingga didesain sebagaimana untuk raja karena ini pengaruh Napoleon sangat kuat sekali pada masa itu. Jadi dengan skala yang besar, berat, kemudian kesannya tuh maskulin gitu. Dia sih banyak motif seperti motifnya hewan ya, lebih maskulin dibanding bunga atau tumbuhan ya. Di sini beda dengan rokoko tadi, di sini bahkan motif hewan, angsa, elang, singa begitu ya. Jadi kadang di
di kaki-kaki kursinya itu kayak kaki apa hewan gitu. Kemudian di bagian di sini itu kadang dikasih kayak kepala elang atau apa begitu. Jadi figur-figur ini dimunculkan dalam furniturnya. Kain pelapisnya sutra, kemudian ada semacam motif karangan bunga dan di tengahnya itu ada inisial gitu loh. Inisial tuh lambang yang melambangkan rajanya, tapi artinya ini skupnya agak terbatas ya, nggak semua kalangan mungkin bisa menggunakan style ini. Warna-warna lebih gelap dengan pola-pola kuat. Kemudian lantai sudah mulai dengan marmer black and white dan penutup karpet dari Turki. Kebanyakan ya, tidak semuanya dari Turki. Nah, itu yang dari Prancis. Kemudian kita bergeser ke Inggris. Sudah pernah dengar kata Tudor? Ada yang sudah dengar? Pernah dengar? Atau sudah pernah mempelajari tentang arsitekturnya? Belum? Oke, Tudor sendiri itu juga dinasti ya, dinasti di Inggris. Kalau baca Elizabeth I gitu itu mungkin sering dengar yang Tudor. Nah, ini kan era pertengahan ya, era pertengahan, arsitektur era pertengahan. Di sini banyak sekali, mungkin masih dibanding yang style Prancis tadi, ini masih sangat lama ya. Karena masih 1500, di sana tadi sudah mulai 1650-an. Nah, di sini ini disebut dengan era kemakmuran di Inggris gitu. Dinah-dinah banyak berbentuk L, E atau H. Umumnya menggunakan bay window. Bay window itu jendela yang menonjol itu loh. Nah, bay window bukan menonjol di atas, tapi ada semacam segi berapa gitu, kadang segi beberapa segi itu menonjol ke depan begitu. Itu disebut bay window dengan style Gothic. Nah, furniturnya itu besar dan kuat. Yang paling khas adalah tempat tidur dengan 4 tiang. Mungkin sudah pernah ada yang melihat itu tempat tidur dengan 4 tiang gitu ya, ada atapnya gitu. Nah, kemudian banyak menggunakan panel-panel kayu. Anda bisa melihat ini karakter arsitekturnya di bagian sebelah kiri ini. Mungkin sudah pernah melihat karakter arsitektur seperti ini ya. Di Eropa juga kemudian banyak model-model seperti ini, tapi di Inggris ini berkembang pada masa Tudor. Jadi banyak menggunakan elemen kayu yang tebal-tebal ya, kayu oak gitu yang warnanya gelap. Kemudian furniturnya itu cenderung yang 1500-an itu dibuat cukup besar karena masih banyak yang menggunakan baju besi ya, karena waktu itu masih era pertengahan masih menggunakan baju besi kadang. Jadi kemudian furniturnya harus bisa menopang itu sehingga cukup besar-besar. Kemudian lantainya biasanya sudah menggunakan batu ataupun yang seperti ini, marmer mungkin, batu. Kemudian sudah menggunakan beberapa motif begitu. Tidak banyak menggunakan pola dan warna, cenderung warna-warna natural ya, memang karena kebanyakan kayu gitu ya, batu, kayu begitu, sehingga tidak banyak warna-warna yang tampil di sini. Nah, ini kan bahan dari batu, kayu atau keramik. Ini nanti coba Anda browsing sendiri ya. Saya dulu sempat berani mengambil gambar-gambar begitu, tapi kemudian di komputer saya satunya file saya banyak yang hilang termasuk yang ini. Kemudian saya mau mengambil lagi agak kalau nggak di unsplash saya nggak berani ambil waktu itu. Jadi nanti tolong Anda browsing sendiri ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya Queen Anne style. Ini udah agak, sebenarnya banyak sekali di Inggris, saya nanti kalau mengambil terlalu banyak juga Anda boring juga ya, maksudnya. Saya ambil aja beberapa yang kayaknya itu cukup besar pengaruhnya saja. Jadi tahunnya mungkin agak tidak terlalu runtut begitu. Nah, di sini Queen Anne, ini yang paling terkenal adalah kursinya. Mungkin Anda sering pernah lihat kursi semacam ini, kemudian perkembangan di era selanjutnya, style selanjutnya itu, ininya mulai ada lubang-lubang begitu ya. Ini sering sekali kursi seperti ini itu sangat terkenal.
Nah, kemudian untuk karakter arsitektur, dinding umumnya diolah dengan panel putih dengan gambar-gambar. Setahu saya kayaknya untuk Queen Anne itu atau Victorian ya, Queen Anne kayaknya itu banyak sekali pernik-pernik kayaknya, banyak sekali menggunakan pernik-pernik gitu. Gambar ya, wallpaper, kemudian pernik-pernik aksesorisnya itu cukup banyak. Ciri-ciri penggunaan garis lengkung pada furniture mirip dengan style Prancis pada era yang sama, mungkin rokoko ya. Paling populer adalah kursi yang menggunakan ini cabriolet. Jadi semacam ini sangat terkenal. Kemudian bagiannya itu ada cakar atau semacam telapak kaki hewan biasanya. Kemudian menggunakan kain-kain pelapis sulaman, ini hampir sama sih sebenarnya. Tonnya sudah terang, lantai kayu dilapisi permadani. Memang antara style pada zaman yang sama, meskipun di Inggris dan Prancis begitu, biasanya saling mempengaruhi dan ada beberapa kemiripan gitu. Anda bisa bandingkan nanti tahun-tahunnya itu untuk melihat ternyata ini ada juga pengaruhnya ke sini dan sebaliknya. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang lebih ke sini lagi, yaitu Victorian style. Kalau sering melihat rumah seperti ini, itu adalah rumah-rumah era Victorian ya. Ini di Australia juga banyak model rumah, karena memang Inggris dan Australia memang ada saling keterkaitan ya, jadi beberapa ini sama. Nah ini dalamnya seperti apa gitu. Nah saya hanya bisa menampilkan contoh-contoh untuk furniture ya. Di sini Victorian itu berkembang pada masa kejayaan Inggris juga. Nah ini ada satu hal yang penting, yaitu dipengaruhi oleh revolusi industri yang menyebabkan estetika dalam desain arsitekturalnya dianggap mengalami penurunan karena beberapa dibuat secara fabrikasi ya. Nah kemudian untuk furniture itu memang masih dipengaruhi era-era terdahulu atau style-style terdahulu, mungkin malah dipengaruhi oleh style Prancis, terutama Louis ke-15. Ya. Kemudian, jadi di sini ornamen dari metal yang disepuh, ukiran yang dikerjakan dengan mesin. Ini yang agak beda karena sudah mengalami revolusi industri, beberapa furniture bisa dibuat secara fabrikasi. Nah, kemudian untuk elemen pelapis, ini banyak menggunakan pola bunga-bunga pada kain pelapis, wallpaper, karpet, dan gorden. Untuk warna-warna lebih pada warna-warna terang. Nah, ini juga karena revolusi industri, beberapa komponen pelapisnya sudah dibuat menggunakan mesin, gitu ya. Oke, sedikit tentang Victorian. Nah, sebenarnya Amerika sangat terpengaruh oleh gaya-gaya di Inggris gitu ya. Saya ambil aja hanya beberapa. Georgian ini juga sebenarnya di Inggris ada juga Georgian style. Tapi saya ambil yang Amerika karena Inggris tadi sudah saya ambil beberapa style begitu. Biasanya arsitektur untuk Georgian style itu adalah denah berbentuk simetri dan proporsinya masih merunut pada model klasik Renaissance. Bangunannya sebenarnya dulu saya pernah ada gambar, tapi ya itu karena hilang, saya belum sempat, nggak berani lagi ambil dari yang ini, belum mencari sumber yang bisa saya ambil. Jadi lebih clean gitu ya, simetris. Kemudian penataan interiornya itu biasanya memang simetris, ada sumbu simetri yang kemudian kanan kirinya itu sama gitu ya. Nah ini juga karena sangat terkait dengan Inggris, ini banyak dipengaruhi oleh style Inggris. Nah di sini banyak menggunakan sutra, kemudian katun bermotif, warna ringan, tonnya ada abu-abu. Nah kesan luas ruang lebih didapat dari penggunaan lighting. Artinya di sini itu sudah mulai mengolah lighting untuk lebih memberi kesan luas ya. Nanti kalau kita sudah bicarakan tentang lighting, nanti mungkin kita akan bicarakan bagaimana kesan dari desain lighting itu terhadap ruang gitu ya.
dengan dipasang seperti ini kesannya seperti apa, kalau penataannya seperti ini mungkin kesan yang didapat terhadap ruangnya seperti ini akan berbeda. Nah, lantai sama dengan parket atau kayu dengan permadani. Nah, yang ini lebih banyak dipengaruhi oleh klasik. Jadi sebenarnya sama sih dengan tujuan tadi. Di sini juga cenderung formal, simetris, dan mulai mengenalkan bentuk ruang yang melingkar atau oval. Kalau sebelumnya itu selalu persegi, lebih banyak persegi, di sini mulai dikenalkan dengan bentuk-bentuk yang oval. Kemudian banyak menggunakan motif elang pada furniturnya. Karena federal style ini lebih kayak style-style yang sifatnya sangat formal ya. Jadi ruangnya juga simetris, kemudian tatanannya simetris, bentuknya juga geometris, kemudian ada simbol-simbol yang resmi, kenegaraan lah katakanlah seperti itu yang diaplikasikan pada furniture. Kemudian untuk yang lainnya saya pikir hampir sama. Dengan garis-garis ini mulai memang banyak garis ya, beberapa pelapisnya itu lebih banyak menggunakan garis-garis atau pola-pola halus. Oke. Nah, untuk yang ini itu memang ada beberapa buku yang tidak selalu mencapnya ini sebagai contemporary style ya. Sebenarnya ini juga mulai mau masuk ke modern, arsitektur modern. Jadi gini, bedakan antara terminologi arsitektur modern dalam perkembangan arsitektur dengan modern dalam arti sesuatu yang futuristik kekinian gitu ya. Karena memang dalam perkembangan arsitektur Anda juga sudah belajar tentang arsitektur modern, yang mana arsitek-arsiteknya juga cukup terkenal dengan satu karakter yang cukup kuat bahwa dia simple, clean gitu kan. Nah, ini sebenarnya era-era hampir bersamaan gitu. Tapi ada yang menyebut ini contemporary style. Yang pertama Art Nouveau. Sudah pernah dengar tentang Art Nouveau? Ya. Pernah ya. Ini memang agak unik ya Art Nouveau ini. Memang tidak style secara formal untuk negara tertentu, tidak. Ini memang satu gerakan sebenarnya, yaitu gerakan untuk menggunakan seni dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sebagai reaksi terhadap era sebelumnya yang didominasi oleh geometri kaku. Jadi dia semacam bukan berontak ya, tapi membuat satu yang beda gitu loh, yang tidak kaku, sehingga sangat-sangat tidak kakunya itu menjadi sangat kayak gerakan garis-garisnya itu seperti saling mengalir, berdenyut-denyut, kemudian kayak sulur-sulur begitu. Emang agak unik gitu dengan bentuk-bentuk. Kalau yang tadi geometris, ini organis. Organis itu menyerupai makhluk hidup gitu ya, saling terjalin, kesan mengalir gitu ya. Nah, untuk yang terkenal arsiteknya itu salah satunya Antonio Gaudi. Pernah tahu karyanya Antonio Gaudi yang dibilang itu orang agak gila gitu, karena sangat ini karyanya. Ada yang pernah lihat? Sagrada Familia. Nah, bisa nanti browsing ya. Jadi bentuknya itu kayak tengkorak-tengkorak gitu loh, kayak ya kayak gitu. Kayak tengkorak aneh begitu. Memang konsepnya dia organis ya, jadi bentuk-bentuknya itu tidak bentukan yang geometris sehingga bentuk menyerupai alam, bentuk-bentuk yang seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa di-browsing. Dan Victor Horta. Jadi ini coba perhatikan di sini. Ini kan garis-garisnya banyak garis-garis yang tidak geometris begitu ya. Dan bentukan-bentukannya juga tapi malah paling mudah dikenal ini. Nih. Sudah pernah lihat furniture seperti ini. Jadi lampu itu juga ada lampu yang model seperti itu terus warna-warni. Sudah pernah melihat ya, itu terkenal sekali lampu-lampu pada lampu duduk itu ya. Nah ini garis-garisnya ini Anda perhatikan ini kan sudah menggunakan, memang masih ada gabungan dengan geometris, tapi dia
ada satu bentukan-bentukan yang agak menjulur, mengalir gitu ya. Nah, itu salah satu ciri Art Nouveau. Tangga pun ya, pegangan tangga atau tangganya sendiri itu bentuknya tidak kemudian seperti tangga biasa gitu. Ada yang ini semakin besar gitu tangganya dan bentuknya agak melingkar. Jadi, apa ya? Ya benar-benar seninya cukup menonjol di sini. Setelah itu muncul namanya Art Deco. Nah, di sini sudah mulai kembali ke agak lebih geometris lagi ya. Nah, dipengaruhi oleh seni kubisme. Mungkin sudah pernah melihat ya, mendengar atau lukisan yang mungkin kubisme gitu. Nah, di sini apa ya namanya? Jadi tidak berbasis pada murni dekoratif, tapi dia juga fungsinya juga sudah mulai diperhatikan lagi gitu ya. Nah, karakternya itu biasanya dia menggunakan karena yang tadi Art Nouveau itu benar-benar seni yang organis seperti itu, yang di sini tuh sudah mulai ke bentuk geometris, tapi geometrisnya pun tidak terlalu apa ya kaku begitu ya, kayak bentuknya zigzag, trapesium, berundak-undak, kurva pun masih muncul ya, kemudian kayak semacam pancaran yang semakin membesar gitu bentuk-bentuknya. Nah, itu salah satu karakter dari Art Deco. Kacanya juga biasanya ada motif-motif di kaca. Beberapa mungkin pengaruhnya di sini juga cukup kuat ya. Rumah-rumah di era-era tahun sekian tuh juga banyak yang menggunakan model-model Art Deco. Dulu saya waktu kuliah diminta mencari rumah dengan style ini, itu saya sampai ke Solo, sampai teman-teman itu di Solo ternyata cukup banyak. Saya dari Jogja waktu itu malah nyarinya ke Solo. Gitu. Nah, yang ini adalah mungkin sudah pada lihat di rumah nenek, mungkin ya. Banyak furniture sebenarnya itu adalah era-era Art Deco ya. Kursi-kursi semacam ini atau cermin seperti itu masih banyak di apa namanya ditemui di rumah-rumah lama gitu ya. Itu adalah apa namanya era-era Art Deco dan sangat sebenarnya malah sangat menarik ya bentuk-bentuknya untuk era-era itu. Nah, yang kesini setelah ini kesini, saya pikir Anda sudah sering mempelajari, jadi saya melihat yang agak lama saja yang mungkin terlupa, bukan luput atau belum pernah dipelajari, sehingga yang kesini silahkan untuk dipelajari sendiri gitu ya. Nah, itu apa namanya bahan dari saya terkait sejarah perkembangan interior. Kalau ingin lebih mendalami lagi, bisa silahkan Anda browsing ya. Ini hanya patokan saja kira-kira era-era yang mungkin cukup berpengaruh dalam perkembangan interior. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Bu, ini keluar nggak Bu kalau di UTS? Ya namanya bahan ya nanti keluar. Ya semua saya tuh UTS kan sudah saya bilang kemarin, UTS adalah teori gitu ya. Jadi sekian soal itu mewakili poin-poin yang saya berikan gitu ya. Jadi kalau saya ada sejarah ya nanti paling tidak 1 nomor atau ya 1 nomor itu ada yang mewakili dari materi yang saya berikan gitu. Nah, ini saya belum, biasanya kan ada tugas setiap pertemuan, ini saya belum memberi tugas, ya mungkin besok kali ya. Ini masih materi dulu. Jadi setelah nanti Anda mempelajari ini sejarahnya sebagai referensi bahwa interior itu berkembang dari yang seperti itu sampai seperti sekarang gitu ya. Sehingga nanti kalau
pas bagian akhir Anda mau mendesain suatu interior itu bisa menjadi satu referensi lah kalau memang nanti tertarik untuk menggunakan tema-tema yang mungkin bisa dipengaruhi oleh style-style yang sudah saya bicarakan tadi gitu ya. Nah, mungkin nanti soalnya saya berikan gambar gitu ya, atau mungkin saya karena online gitu, bisa juga saya minta Anda untuk sket gitu ya, sket lah ide-ide yang terkait dengan salah satu style, bisa juga sih. Tapi biasanya ya saya kasih gambar, coba dianalisis kira-kira ini dari beberapa ciri itu masuk dalam style yang mana, alasannya kok bisa mengatakan seperti itu apa. Ya kadang cuma simpel-simpel seperti itu sih. Ya, mungkin ada pertanyaan? Bu, izin Ya. bertanya. Ya. Saya masih belum bisa membedakan antara Art Deco sama Art Nouveau, Bu. Art Nouveau, Bu. Art Nouveau ya. Oke. Saya tak gambar sih apa ya Mbak sing. Jadi gini coba saya cek lagi yang Art Nouveau. Sorry, bukan. Yang ini, jadi mungkin contoh saya kurang ekstrim ya. Jadi yang Art Nouveau-nya itu kalau yang sangat ekstrim mungkin bisa langsung tahu. Jadi garisnya itu kayak nyambung terus gitu Mbak. Jadi kayak hidup begitu orang mengatakannya itu mungkin tidak karena dia seperti itu tuh tidak bukan tidak geometris. Secara ini mungkin simetris tapi bentukannya itu menjadi satu hal yang tidak pakem ya artinya ya kayak tanaman merambat itu nyulur kemudian kayak mengalir begitu garis-garisnya. Coba ini di kursi ini dan kursi coba perhatikan ya itu dengan kursi yang ini kira-kira perbedaannya apa? Sama Bu. Jadi ini Mbak ini loh. Nah, beberapa ya apa tak browsingkan coba. Saya tutup dulu ya. Saya coba tak cariin. Saya menampilkan yang di coba bisa enggak ya? Ini kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Bu. Ini saya kelihatan ya untuk Google saya ya. Nah, coba. Ini kelihatan gambarnya? Ini ya gambar tangga ini coba. Ini perhatikan. Ini kan beberapa detailnya sangat ini ya.
kayak tumbuh, kayak apa namanya, bukan tidak beraturan, artinya kayak hidup gitu, kayak organis gitu, karena memang cirinya organis. Kemudian dulu tuh ada contoh yang cukup jelas, tapi tadi kok tak cari nggak ada. Mana lagi ya yang rotok kelihatan. Nah, ini juga, ini sebenarnya kan pintu ya, pintu kemudian dibikin kayak apa namanya, bentukannya kan tidak seperti layaknya pintu gitu ya. Ini ada kayak tumbuhan, kayak pohon gitu. Terus coba tak cari lagi. Yang agak ekstrim. Karyanya Victor Horta itu cukup ini, tapi di sini nggak ada. Coba tak cari yang ini ya, contoh mumpung ada di sini. Nah, ini bangunan yang Art Nouveau. Yang detail banget kok nggak ada ya. Yang nggak tengkorak saya Antonio. Ini bisa terlihat. Ada. RCM. Arsitektur ruang dalam mencari. Oh, ini terlihat? Terlihat. Halo. Ya, ini loh Mbak. Jadi apa namanya? Bentukannya itu memang tidak loh. Ini kan kayak ini ya, tidak kemudian bahwa jaraknya itu harus sama, ini sama. Jadi ya udah terserah kayak tumbuh aja. Tumbuh itu kan tidak diatur secara ini ya. Nah, jadi model-modelnya kayak ini arsitekturnya ya. Nah, ini seperti itu bentukannya. Saya gambar yang agak ini lagi, nggak ada ya. Ya, intinya itu. Jadi bentukannya seperti ini. Nah, untuk interiornya yang kayak tadi. Interiornya seperti itu. Coba nanti tak carikan yang Art Deco. Ini Art Nouveau ini masih. Nah, ini kan juga apa namanya, wis kayak tumbuh gitu, tidak aturannya itu tidak tetap gitu ya. Kalau membuat. Nah, ini juga tangga ya bentuknya kayak gini. Terus oke, itu ya. Coba tak cariin yang Art Nouveau, Art Deco. Nah, beda nggak? Coba dia pakai, ada yang pakai. Nah, ini yang di sini itu elemen jendela gitu ya. Dia pakai geometris tapi sudah mulai tidak, masih tidak pure ini ya. Ada bentukan-bentukan yang dekoratifnya itu secara geometris tuh ada gitu ya. Meskipun tidak semua seperti itu. Memang agak susah Mbak kalau apa namanya. Nah, ini terus yang memang kadang masih muncul lengkungnya Art Nouveau, memang kadang masih ada, tapi secara ini biasanya cukup agak ini geometrisnya jelas. Kalau Art Deco itu sudah geometris ya. Kalau Art Nouveau itu beberapa bentukannya biasanya memang out of tidak geometris, jadi kayak tumbuh-tumbuh seperti itu tadi. Furniture. Ini kan coba bentukannya kan sudah lebih simpel ya.
Ini kemudian coba bandingkan dengan furniture. Nih, ya, nih. Kemudian, nih, cerminnya itu, kalau tadi yang Art Nouveau yang saya kasih contoh cermin tadi kan oval gitu ya, masih flat, oval. Di sini kan bentukannya sudah begini. Terus ini apa? Apa ya? Bentukan organisnya ada hewan juga kadang ada, tumbuhan. Saya bentuknya sing rodok ora karu-karuan. Nah, ini juga kelihatan apa ya? Lebih ini. Dia Mbak sudah kira-kira bisa membedakan nggak nih? Bisa membedakan, Mbak? Halo? Ibu, berarti Ya? berarti itu Art Nouveau itu digantikan oleh Art Deco karena Art Deco ini memodernkan karya dari Art Nouveau gitu, Bu. Ya, biasanya suatu style itu kan kemudian digeser oleh style yang lain ya karena suatu bisa dipengaruhi oleh berbagai hal. Kak misalnya rokoko tadi misalkan karena terlalu maskulin begitu, menganggap itu maskulin, trennya sekarang tuh feminin sehingga dia muncul satu gerakan yang lebih feminin. Nah, kemungkinan di Art Nouveau itu kan sesuatu yang organis gitu ya. Kemudian trennya berkembang sudah mulai tidak menyukai yang terlalu bukan tidak beraturan yang seperti itu, trennya sudah muncul ke arah yang lebih menyukai yang lebih geometris lagi sehingga itu bergeser ke yang lebih geometris. Biasanya ada faktor-faktor tren-tren yang mulai berubah, Mbak. Begitu. Gimana? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah jelas. Ya. Baik ya, ini juga sudah azan. Saya pikir sudah cukup. Kalaupun nanti perlu diskusi lagi, mungkin minggu depan juga enggak apa-apa. Kita bahas lagi sebelum masuk ke materi yang selanjutnya ya. Baik, Mbak Dara, ini ya, jangan lupa Google Form-nya ya. Saya lupa tadi ngingetin. Oh, ya. Ya makasih ya Mbak. Saya dibantu banget nih sama Mbak Dara untuk proses perkuliahan. Baik, kalau tidak, saya pikir sudah cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan nggak apa-apa ditanyakan di grup atau di Capri atau besok kita diskusikan lagi. Oke, saya kira sudah cukup. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, saya izin live ya. Assalamualaikum.